Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya adalah protein. Sehingga kita harus membuat protein di dalam tubuh kita. Proses pembuatannya itu dinamakan sintesis protein. Tapi pernah gak sih kalian berpikir, kenapa kita harus membuat protein di dalam tubuh kita? Protein itu memainkan peranan penting di dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita memerlukan protein. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri atas 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada saat transmisi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan uracil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA akan mengarahkan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, itu penjelasan tentang transkripsi dan terima kasih. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berasal dari nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembentukan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung 3 urutan jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga, poin yang harus kita ingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus kita ingat pada saat translasi yang paling penting adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan seperti inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino mannitoin dan antikodon AUG akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit besar untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah A atau aseptor site,
daerah P atau peptidyl site, dan daerah C exit site. Setelah terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Satu itu ribosom akan berpindah ke triple kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A pun bersiap untuk ditepati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai relase faktor. Saat relase faktor memasuki daerah P, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida ini yang disebut dengan protein. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan dan pembelahan sel, yaitu pada fase S, sickle cell. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri atas 2 rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Mengetahui susunan dan pasangan basa DNA ini penting untuk kita pelajari bagaimana DNA diduplikasi dan digandakan. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Ada 2 protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi 2 single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding atau SSB. Protein ini nama lainnya adalah helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB, single strand DNA dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka bentuknya itu seperti garpu, yang dimana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lainnya, atau arti paralel. Satu untaian DNA template berorientasi ke 3 aksen ke 5 aksen, dan untaian yang lainnya berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer.
primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa harus dibutuhkan RNA primer? Ternyata hal ini berkaitan dengan mengurangi jumlah error pada kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error sehingga diperlukan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung secara akurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rangkaian mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan pada tahun 1957. Proses polimerase DNA dan DNA polimerase dimulai dari datangnya dua nukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA tempat. Di garpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah aksen 5 dan 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut landing start. Adapun helai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut dengan lagging strand, yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Sehingga proses replikasi tidak dapat dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari arah aksen kelima ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membentuk fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki yang baru, perlu adanya RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki yang baru akan dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer yang menyambungkan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer ini dilakukan oleh exonuklease, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA yang baru dan DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Terima kasih DNA. Terima kasih.